Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 terkait dari proyek IoT yang berjudul Sistem Monitoring dan Kontrol Fermentasi Tempe Berbasis IoT terkait dari mata kuliah Internet of Things 2. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Dan saya Zinur Rahmat dengan NPM 24782066. Saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Kita akan melakukan video demonstrasi pada ketentuan minggu keempat. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan permasalahan yang kita temukan. Di sini kita mengambil tema dari UMKM yang dimana pelaku dari pengrajin tempe. Tempe merupakan fermentasi jamur yang dimana dia sangat bergantung pada suhu dari lingkungan tersebut. Banyak pengrajin tempe yang masih kesulitan akan mengira-ngira suhu dari ruangan tersebut. Tempe jika dia suhunya terlalu dingin, pertumbuhan jamur akan lambat. Sebaliknya, dan juga jika suhu di ruangan tersebut panas, maka jamur juga tidak tumbuh dengan sempurna. Maka dari itu, solusi yang kita tawarkan adalah pengrajin tempe itu tidak perlu untuk memonitoring terus-menerus terkait dari suhu ruangan tersebut. Jadi kita menawarkan solusi IoT yang dimana sistem monitoring dan kontrol suhu dari ruangan tersebut berbasis IoT, sehingga para pengrajin tempe tidak perlu monitoring berulang-ulang kali. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada teman-teman semua mengenai perangkat-perangkat yang kami gunakan dalam proyek ini. Perangkat yang pertama yang kami gunakan yaitu ada non-MCU ESP8266 yang digunakan sebagai kontrol utama dalam proyek ini. Kemudian dilanjutkan ke relay 2 channel 3 volt yang digunakan sebagai pengontrol kipas dan LED. Kemudian dilanjutkan dengan LCD yang digunakan untuk menampilkan suhu atau kelembapan dari hasil sensor DHT22. Kemudian ada sensor DHT22 yang digunakan untuk membaca suhu di ruangan. Kemudian dilanjutkan dengan buzzer yang akan hidup ketika suhu terbaca panas. Kemudian ada kipas yang akan hidup ketika suhu terbaca panas. Kemudian ada LED yang akan hidup ketika suhu terbaca dingin. Baik, di sini saya akan melakukan video demonstrasi yang dimana kita mulai dulu dari Arduino IDE. Seperti biasa ya, kita masukkan dulu IP kita samakan dengan IP yang telah dibuat. Di sini ada kode juga. Setelah itu kita hidupkan hotspotnya dan Arduino ini akan menghubungkan ke MQTT. Di MQTT juga seperti biasa kita kasih IP-nya, terus subscribe-nya agar bisa terhubung ke VirtualBox. Nah, tak lupa di sini juga di dalam Ubuntu ini kita ya. Nah, di dalam Ubuntu ini kita menginstal yang namanya image dan container. Kita install Mosquito, Encrypt Mosquito, lalu Node-RED, terus Portainer. Nah, setelah itu kita akan menjalankan Node-RED. Nah,
Di dalam Node-RED ini kita akan menyusun dari logaritma atau flowchart dimulai dari ESP82, lalu parse JSON, gunanya untuk membaca hasil dari semua semua eh, suhu, lalu kelembapan, dan ya itu. Lalu di dalam sini juga terdapat fungsi-fungsinya, yang dimana ada mengambil suhu, lalu menampilkan hasil, lalu mengirimkannya ke influx. Kurang lebih seperti ini. Tak lupa juga, ini adalah tampilan dari hasil dashboard UI yang telah dibuat dari Node-RED. Nah, nantinya di si kipas ini dia bisa menyala kalau DHT22 ini dia mendeteksi panas. Contohnya seperti ini. Ini ada korek, saya akan memperhatikannya langsung. Otomatis suhu akan naik ya. Kalian bisa lihat. Dia membaca di kisaran 30 derajat, maka kipas akan hidup. Ini kipasnya masih mati ya. Kipas muter ya. Nah, di dashboard UI juga ini kita bisa mematikan kipas dan menghidupkan kipas secara manual, tidak otomatis. Contohnya di suhu 30 derajat ini aturan kan kipasnya nyala terus. Kita bisa matikan kok. Nah, lihat kipasnya berhenti ya. Kita hidupkan lagi bisa. Oke. Lalu kita akan nge-mute si buzzer ini. Kita juga bisa menghidupkan kembali. Lalu, nah, kurang lebih seperti itu untuk hasilnya ya dari demonstrasi. Nah, ini adalah tampilan layar display untuk menampilkan membaca suhu dan kelembapan dingin dan panas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke InfluxDB. Nah, di InfluxDB ini ya seperti biasa kita akan membuat bucket, terus ORG. Nah, organisationnya ini seharusnya kita samakan sebelum kita eh, mengupload di Node-RED. Jadi kita akan menginstal Node-RED tuh. Nah, nanti di situ kita harus samakan organisasinya agar terbaca di InfluxDB. Kira-kira seperti ini dari Node-RED ya. Dia akan mengrefresh setiap saat. Di sini suhunya 31,5 derajat, di sini 31,50. Dia agak delay ya, tapi emang dia nge-refresh terus otomatis karena di sini saya atur refreshing every 1 second. Jadi setiap 1 detik dia akan nge-refresh. Jadi kita bisa memantau langsung secara real time.
Ini tampilan belakang, ini tampilan dalamnya. Ini tampilan sampingnya, ini tampilan depan. Satu. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai desain miniatur yang telah kami buat. Bisa kita lihat di sini teman-teman, di dalam kotak ini terdapat dua ruangan, yang mana ruangan yang satunya itu digunakan untuk menaruh alat-alat perangkat-perangkatnya. Kemudian di ruangan yang satunya lagi ini digunakan untuk menaruh tempe-tempe yang akan kita fermentasi. Di sini ada beberapa perangkat teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada ESP8266. Ini di sini sebagai kontrol utamanya teman-teman. Jadi ESP8266 ini nanti dia akan mengontrol LCD, mengontrol relay, dan juga mengontrol DHT22 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat ada LCD teman-teman. Nah, LCD ini dia dipergunakan untuk menampilkan suhu-suhu yang telah dibaca oleh sensor DHT22 teman-teman. Kemudian di sini juga ada DHT22, yang mana DHT22 ini teman-teman digunakan untuk membaca suhu di ruangan fermentasi tempenya teman-teman. Kemudian di sini juga ada relay, yang mana relay ini nanti itu dipergunakan untuk mengontrol kipas pendingin, kemudian mengontrol LED pemanas, kemudian akan mengontrol juga mengenai di ruangan fermentasi tempenya teman-teman. Kemudian di sini ada buzzer. Sini ada buzzer teman-teman, yang mana buzzer ini nanti dipergunakan sebagai penanda bahwasanya di ruangan itu tersedia bahwasanya di ruangan sedang terbaca dengan suhu panas teman-teman. Kemudian di sini juga ada kipas, yang mana kipas ini dipergunakan untuk mendinginkan ruangan fermentasi ketika sedang terbaca panas teman-teman. Mungkin video dari demonstrasi kelompok kami cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.